Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Sambas. Saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Saya berasal dari kelas 1B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya, atau hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dengan kebudayaan, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin sosios yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yang artinya pengetahuan. Nah, sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi gerakan sosial dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Landasan pendidikan sosiologi. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Nah, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tertentu untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama, paham individualisme, yang kedua paham kolektivisme, dan yang ketiga paham integralistik. Nah, baiklah kita akan membahas beberapa paham dari masyarakat tersebut. Paham individualisme. Nah, teori ini bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Setiap manusia boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua, paham kolektivisme, yaitu memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan sebagai alat bagi masyarakatnya. Yang ketiga, paham integralistik. Nah, paham ini dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Nah, masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks struktur manusianya adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Nah, kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya, landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Nah, artinya masyarakat hidup secara bergotong royong, membutuhkan satu sama lain demi tercapainya mufakat yang baik untuk masyarakat tersebut. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras seimbang antara hak dan kewajiban. Artinya, masyarakat bukan hanya menuntut hak-haknya, tetapi masyarakat juga harus memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat pada umumnya. Nah, implementasi landasan pendidikan sosiologis. Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan Republik ini, utamanya pada pemerintahan Orde Baru, telah banyak perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik, baik secara horizontal maupun vertikal,
masih dapat ditemukan. Demikian pula halnya dengan sifat-sifat dasar zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun dengan niat politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia, serta dengan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis. Ada banyak fungsi dalam landasan pendidikan sosiologis. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Apa itu fungsi eksplanasi? Yang pertama itu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Nah, sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan sosiologi secara umum dan khusus. Nah, jadi secara umum pendidikan sosiologi itu bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan. Nah, melalui pengkajian keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsi sosiologi secara khusus itu, sosiologi pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat di dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antar lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa sih ciri-ciri sosiologi itu. Yang pertama itu empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau tidak bersifat mengada-ada. Yang kedua, teoritis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis, di mana untuk bertujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah, sehingga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis berkembang dari teori yang sudah ada, kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori yang tadi dapat lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, non-etis. Nah, dalam ciri-ciri non-etis ini, sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu mempersoalkan nilai baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Cabang-cabang sosiologi atau sosiologi khusus. Ada sosiologi politik, hukum, sosiologi pendidikan, agama, sosiologi keluarga, kesenian, ilmu pengetahuan, kedokteran, ekonomi, dan lain sebagainya.
Landasan dalam pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Nah, jadi antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian antropologis. Antropologis adalah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik adat istiadat budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Nah, tetapi dalam pecahan antropologi budaya terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi, termasuk antropologi pendidikan. Nah, implementasi landasan pendidikan antropologis. Landasan pendidikan antropologis adalah hal yang tidak bisa dilewatkan untuk diimplementasikan dalam masyarakat, terutama bidang pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi. Hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi, yang pertama itu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Nah, identifikasi ini berasal dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut dari tokoh masyarakat, baik formal, tokoh agama, perwakilan masyarakat kelas bawah ataupun kelas atas dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Contoh, melihat keadaan lingkungan masyarakat diterapkan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekitar, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat tadi, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan sumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar para siswanya. Yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Selanjutnya, apa sih manfaat landasan pendidikan antropologis itu? Nah, setiap manusia memiliki perbedaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedikit banyak memahami latar belakang siswanya, yakni keluarga, budaya, lingkungan siswa. Nah, itulah sebabnya antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Landasan pendidikan antropologis memiliki beberapa manfaat. Nah, yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal.
secara keseluruhan maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya di mana tempat dia berada. Nah, sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandangan sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandangan antropologis, pendidikan identik dengan enkulturasi. Nah, karena ini di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya, bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Nah, menurut David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola tersebut, yang pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai pembudayaan. Nah, implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru, dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Nah, tipe guru ini sebagai penjinak atau pengembala singa, lion tamer. Nah, pola yang kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, yang cukup berat dan kurang menarik. Nah, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru ini dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Nah, yang ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sumber-sumber belajarnya sendiri. Nah, tipe guru ini dikategorikan oleh Hargreaves sebagai guru romantik atau romantic dalam bahasa Inggrisnya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita siang hari ini. Sebagai kesimpulan, bahwa
Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Nah, untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang berkembang menjadi norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, karena saya tidaklah orang yang hebat. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.